Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kegiatan belajar hari ini bisa lancar sesuai harapan kita. Amin. Teman-teman, ketika belajar jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami aturan menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Teman-teman, tahukah kalian apakah operasi hitung campuran itu? Apa saja aturan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran? Mari kita pelajari bersama. Apakah operasi hitung campuran itu? Operasi hitung campuran adalah suatu operasi hitung matematika di mana dalam satu operasi hitung campuran terdiri dari beberapa macam operasi hitung yang berbeda-beda, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Mengapa kita harus menguasai operasi hitung campuran ini? Karena selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal kalian dalam menempuh pendidikan selanjutnya maupun kehidupan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan mempelajari aturan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada tanda kurung, kerjakan lebih dahulu. 2. Perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Dan yang keempat, apabila terdapat beberapa operasi hitung yang dicampur, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang diacak, maka kerjakan menurut urutan pipolondo, ping, poro, lan sudo, atau kabataku, kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Silahkan perhatikan soal berikut ini. 7 kali 6 ditambah 8 sama dengan berapa ya? Nah, sebelum mengerjakan, silahkan kalian ingat aturannya. Yang pertama, yang dikerjakan terlebih dahulu jika ada tanda kurungnya. Yang kedua, jika ada perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga, jika ada penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita kalikan dulu bilangan 7 dan 6. 7 dikali 6 hasilnya adalah 42. Nah, sekarang 42 ditambah 8 sama dengan berapa ya? Nah, sekarang silahkan kalian jumlahkan. Tadi hasilnya 42 ditambah 8 dijumlahkan menjadi 50. Jadi 7 dikali 6 ditambah 8 sama dengan 50. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya. Berapakah hasil dari 124 dikurangi 60 dibagi 5? Kita tulis dulu ya. 124 dikurangi 60 dibagi 5. Mana dulu ya yang harus kita kerjakan? Di sini ada tanda pengurangan dan ada tanda pembagian. Nah, menurut aturan yang sudah kita pelajari, maka yang kita hitung dulu adalah yang pembagian.
Jadi kita hitung dulu yang 60 dibagi 5. Berapa hasilnya? Ya, benar. Hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kita tuliskan kembali. 124 dikurangi 12 sama dengan. Kemudian langkah yang berikutnya kita kurangkan bilangan 124 dengan 12. Ya, kita kurangkan menjadi 112. Jadi 124 dikurangi 60 dibagi 5, hasilnya adalah 112. Kita latihan sekali lagi ya. 24 dibagi 6 ditambah 15 dikurangi 5 dikalikan 8. Nah, mana dulu ya yang mau kita hitung? Aturan pertama yaitu kita hitung yang ada dalam tanda kurung. Berarti kita perhatikan bilangan yang ada di dalam tanda kurung yaitu angka 15 dikurangi 5. Nah, kita hitung dulu. Hasilnya adalah 10. Kemudian kita turunkan. Setelah itu kita ada operasi hitung pembagian, penjumlahan, dan juga perkalian. Mana dulu yang harus kita hitung? Untuk langkah yang kedua, kita hitung untuk pembagiannya dulu. Ya, di sini ada bilangan 24 dibagi 6. Hasilnya adalah 4. Kemudian berikutnya adalah ada perkalian. 10 dikali 8, kita hitung dulu. Hasilnya menjadi 80, ya. Nah, setelah itu sekarang tinggal ada satu operasi yang harus kita hitung, yaitu penjumlahan. Hasil yang kita hitung tadi yaitu 4 ditambah dengan 80. Kita hitung hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 84. Jadi 24 dibagi 6 ditambah 15 dikurangi 5 dikali 8, hasilnya adalah 84. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya cara menyelesaikan materi operasi hitung campuran? Sekarang kita lanjutkan untuk latihan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kita coba latihan soal cerita ya. Hari ini Salma membantu ibu berbelanja di pasar buah. Dia membeli 2 kilo mangga dengan harga 13.000 per kilo, 10 buah nanas dengan harga 3.000 per buah, dan juga membeli 2 buah semangka dengan harga 24.000 per buah. Berapakah uang yang harus Salma bayarkan? Nah, mari kita coba selesaikan bersama-sama. Diketahui buah yang Salma beli adalah 2 kilo mangga dengan harga 13.000 per kilo, 10 buah nanas dengan harga 3.000 per buah, 2 buah semangka dengan harga 24.000 per buah. Yang ditanyakan adalah jumlah uang yang harus Salma bayarkan. Kemudian cara menghitungnya, pertama-tama kita tulis kalimat matematikanya. Berarti 2 kali 13.000 ditambah 10 kali 3.000 ditambah 2 kali 24.000. Nah, mana dulu yang harus dikerjakan ya? Di sini ada perkalian dan penjumlahan. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan tanda kurung ya. Jadi, sekarang kita hitung yang pertama. 2 kali 13.000 hasilnya adalah, ya benar, 26.000. Kemudian 10 kali 3.000 hasilnya adalah 30.000 ya. Kemudian berikutnya 2 kali 24.000 hasilnya adalah, ya benar sekali, 48.000. Kemudian kita turunkan. Nah, kita sudah mendapatkan kalimat matematika yang baru.
26.000 ditambah 30.000 ditambah 48.000. Sekarang, mana dulu yang harus kita selesaikan? Di sini ada penjumlahan dan ada juga penjumlahan. Jadi penjumlahannya ada 2 kali. Nah, kita ingat aturan sebelumnya. Apabila ada yang sama, penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan atau penjumlahan dan sebagainya, maka kita harus menghitung dari sebelah kiri. Nah, kita hitung dari sebelah kiri. 26.000 ditambah 30.000 hasilnya adalah 56.000. Kita tambahkan lagi dengan yang sebelumnya, 48.000. Nah, kemudian kita hitung lagi. 56.000 ditambah 48.000 hasilnya adalah 104.000. Jadi, uang yang harus Salma bayarkan adalah Rp104.000. Sekarang kita lanjutkan untuk soal ceritanya ya. Buah-buahan yang tadi Salma beli dibuat sup buah oleh ibu. Sup buah yang ibu buat ada 40 bungkus. Ibu memberi tugas lagi pada Salma untuk memberikan 4 bungkus sup buah pada tetangganya dan membagikan sisanya pada 12 temannya sama banyak. Berapakah jumlah sup buah yang diterima teman Salma? Mari kita selesaikan bersama-sama. Ya, diketahui jumlah sup buah adalah 40 bungkus. Kemudian yang diberikan tetangga ada 4 bungkus. Kemudian sisanya dibagikan kepada 12 teman Salma. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah sup buah yang diterima teman Salma. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama, kita tulis kalimat matematikanya dulu. 40 dikurangi 4 dibagi 12. Nah, karena Salma memberikan sup buah kepada tetangganya lebih dahulu, maka kita menggunakan tanda kurung untuk bilangan 40 dikurangi 4 ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Yang pertama, aturan yang pertama, ketika ada tanda kurung berarti kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Nah, kita hitung dulu yang berada di dalam tanda kurung. 40 dikurangi 4, hasilnya adalah 36. Kemudian kita lanjutkan, kita turunkan untuk kalimat matematikanya. Menjadi 36 dibagi 12. Ya, karena hanya ada satu operasi hitung yang belum diselesaikan, mari kita selesaikan. 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Jadi 40 dikurangi 4 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Jadi sup buah yang diterima teman-teman Salma masing-masing adalah 3 bungkus. Bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian paham materi hari ini? Sekarang kita coba latihan soal ya. Ayo siapkan buku latihan kalian. Untuk latihan soal kali ini, kerjakan soal operasi hitung campuran berikut ini. Silahkan boleh kalian tulis di buku latihan kalian. Masih ada satu lagi soal, yaitu tentang soal cerita. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Ayah memiliki 30 ekor ayam. Setiap hari seekor ayam bertelur 8 butir. Hari ini ayah mengambil semua telur ayam di kandang dan memberikannya pada ibu. Ternyata ada 12 telur yang busuk. Berapakah jumlah telur yang masih bagus diterima oleh ibu? Jika kalian sudah selesai mengerjakan, serahkanlah hasil tugas kalian ke bapak atau ibu guru ya. Oke teman-teman, sampai di sini kegiatan belajar kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.